Salam perspektif baru. Kita berjumpa kembali di wawancara khusus perspektif baru bersama saya, Hayat Mansur, yang menjadi host di acara favorit kita ini. Sahabat perspektif baru, di tengah situasi pandemi sekarang ini, selain harus mencegah penularan COVID-19, kita juga harus berperang melawan penyalahgunaan narkoba, yaitu narkotika dan obat-obatan berbahaya. Narkoba merupakan salah satu zat yang bisa memberikan efek kecanduan pada pemakainya dan tentu saja merusak kesehatan. Jadi kita harus tegas mengatakan tidak pada narkoba. Lalu bagaimana jika ada orang yang sudah mengalami kecanduan narkoba? Apa yang dapat kita lakukan dan apa yang harus kita lakukan? Nah, pada hari ini kami akan mewawancarai Dr. Danu Cahyono, Kepala Loka Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional atau BNN Batam. Selamat datang Pak Dr. Danu. Ya, Pak Hayat. Terima kasih. Ya, kami juga mengucapkan terima kasih Pak Dr. Danu atas kehadirannya di wawancara khusus perspektif baru. Pak Dr. Danu Cahyono, bahaya narkoba sudah tidak diragukan lagi, baik pengaruhnya kepada sisi kesehatan maupun kepada sosial dan ekonomi. Nah, sayangnya penyalahgunaan obat-obatan terlarang ini tetap marak di berbagai negara di seluruh dunia, walaupun saat ini kita semua sedang menghadapi pandemi COVID-19. Nah, supaya kita tidak terbujuk oleh orang lain untuk menggunakan narkoba, narkotika, dan obat-obatan berbahaya ini, maka kita perlu tahu ciri-ciri seorang pemakai atau pecandu narkoba agar kita tidak mudah terbujuk untuk memakai barang tersebut. Nah, jadi yang pertama adalah bagaimana sih ciri-ciri seorang pemakai dan pecandu narkoba untuk kita bisa menghindari mereka atau bisa membantu mereka. Oke. Jadi gini Pak Yat, kalau untuk ciri-ciri fisik beda sekali Pak antara penyalahgunaan saat ini, trennya Pak ya, dengan penyalahgunaan tahun-tahun 90-an sampai tahun-tahun 2007-2008 lah. Di situ masih banyak penyalahgunaan zat opioid yang biasa kita sebut di jalanan itu putau. Nah, kalau untuk pecandu opioid ini Pak, kita gampang kalau secara fisiknya. Melihat biasanya itu banyak bekas jejas jarum di lengan. Nah, cuma kan yang jadi masalah saat ini, trennya sudah bergeser nih Pak, ke arah ATS, amfetamin type stimulan, ekstasi dan sabu. Nah, yang penggunaannya itu tidak menggunakan jarum suntik, tapi dihirup dan di oral atau diminum. Kalau secara fisik, hampir tidak terlihat pengalaman kami selama di rehab ini. Banyak pasien-pasien kami ini datang dalam kondisi gemuk, tidak terlihat kurus, badannya juga seger gitu ya. Nah, tapi kami selalu mengingatkan ke orang tua, hati-hati terhadap perubahan perilaku anak. Jadi kita sebutnya itu behavior not lies. Perilaku itu nggak bohong. Ketika kita melakukan hal yang salah, pasti ada gestur tubuh kita yang acting out kita yang beda dari biasanya, Pak. Orang normal itu seperti itu. Manusia itu seperti itu. Dia tidak bisa menutupin kesalahannya sedikit pun. Begitupun dengan anak-anak kita. Kalau terjadi perubahan perilaku yang dalam tanda kutip signifikan, ada kemungkinan kita juga harus melihat ada atau tidaknya penyalahgunaan narkotika di situ. Tapi tidak semata-mata ketika terjadi perubahan perilaku sama anak, kita langsung tuduh anak kita, langsung jas anak kita, lo pakai ya gitu. Enggak juga gitu loh. Jadi harus benar-benar kita pilih pendekatan yang pendekatan personal itu sangat dibutuhkan antara anak dengan si orang tua ini. Nah, celakanya perilaku anak kadang tidak diketahui oleh orang tuanya, terutama yang di kota-kota besar. Orang tua di kota besar sama sekali nggak tahu perilaku anaknya seperti apa, Pak. Yang lebih tahu perilaku anak malah yang momong atau pembantunya. Tiba-tiba kaget, bleng aja anaknya ketangkep. Nggak taunya make udah lama. Nah, hal-hal seperti ini banyak terjadi pada pasien-pasien kami saat ini. Kuncinya di komunikasi juga sih, Pak. Nah, bagaimana jika kita mengetahui orang terdekat kita, entah itu keluarga, tetangga, atau sahabat kita, memang terbukti, ini sebelumnya terbukti,
sebagai pemakai narkoba. Apa yang kita harus lakukan, Dok, dalam hal ini untuk membantu dia? Jadi kalau ada teman, saudara, atau kerabat kita gitu Pak ya, yang jadi pecandu, apa yang harus kita lakukan gitu ya. Jadi gini Pak, sebelum kita ke arah situ, kita harus samain frekuensi dulu nih. Kadang masyarakat kita itu stigma terhadap pecandu itu jelek banget. Cuma kami selalu melihat mereka itu, dan kami masih percaya sampai saat ini, tidak ada satupun manusia di dunia ini yang mau jadi pecandu. Kita harus samain persepsi dulu nih, karena jadi pecandu itu capek. Jadi kalau kita ketemu mereka, saudara-saudara kita yang terjerumus ke dalam hal-hal seperti ini, jangan hakimi mereka, jangan justifikasi mereka, jangan kasih saran macam-macam ke mereka, Pak. Lo salah, lo dosa, lo harus begini, lo harus begitu. Mentah itu, Pak. Kalau masuk kiri, keluar kanan, mending. Ini masuk kiri, mentah lagi dia. Nggak ada yang kesaring sama sekali. Kalau kita ketemu, mereka itu cuma butuh empati, Pak, dari kita. Mereka itu cuma butuh touch dari kita. Mereka cuma butuh sentuhan, mereka butuh kasih sayang dari kita. Dan mereka harus muncul kepercayaannya terhadap diri kita. Ketika kepercayaan mereka muncul kepada diri kita, mereka sendiri nanti akan ngomong kok kenapa mereka terjerumus, kenapa mereka make. Ngomong dalam tanda kutip ngomong yang jujur Pak ya, bukan ngomong cuma lip service saja. Tapi ketika trust itu sudah terbangun, antara kita dengan korban penyalahguna ini, mereka akan ngomong habis-habisan kok kenapa saya seperti ini. Nah, jadi yang pertama kita harus building trust Pak dengan mereka. Kasih kepercayaan ke mereka. Bangun kepercayaan, berikan mereka empati, berikan mereka trust. Kalau kita sudah tahu sumber permasalahan yang mereka make karena apa, itu kita mentreatmentnya akan lebih enak banget. Kita tahu sumber masalahnya, ya sumber masalahnya ini yang kita selesaikan. Karena prinsipnya gini Pak, yang pertama tadi saya bilang tidak ada satupun manusia yang ingin menjadi pecandu. Yang kedua, kita harus samakan persepsi juga. Tidak ada yang namanya jadi pecandu itu pasti melibatkan beberapa unsur Pak. Enggak ujuk-ujuk anak itu belum turun dari langit jadi pecandu. Enggak. Ada individu, ada faktor individu, ada faktor lingkungan, ada faktor keluarga. Nah, ketiga faktor ini juga yang harus kita lihat. Nggak mungkin yang namanya Danu tiba-tiba jadi pecandu. Pasti dia ketemu dulu nih sama salah satu pecandu misalkan. Tapi kan kenapa dia ketemu pecandu ini yang harus kita trace lagi, ditelusurin lagi. Oh ternyata dia ketemu pecandu karena dia nyaman sama pecandu. Nggak nyaman di rumah. Orang tuanya sibuk. Orang tuanya sibuk nyari duit, apa-apa pakai duit. Nggak dapet empati dari orang tua. Nggak dapet sentuhan dari orang tua. Nah hal-hal seperti ini yang dilakukan kami, Pak, para terapis di BNN, para profesional di BNN. Jadi yang kami rehab itu nggak cuma si pecandu, keluarganya pun kita rehab di sini. Bukan hanya Pak Dr. Danu, pengguna narkoba ini yang sudah mengalami kecanduan ya, katanya tidak akan mudah lepas dari jerat barang tersebut. Apakah memang betul bisa direhabilitasi sehingga bisa lepas dari kecanduannya? Nah, bagaimana cara merehabnya di BNN ini? Yang pertama kalau di BNN ini, jadi yang namanya pecandu itu pasti melewati 4 tahapan, Pak. Denial, anger, bargaining, accept. Denial itu begini, tidak ada semua pecandu itu ngaku di awal. Gue nggak make kok, gue nggak kecanduan kok, gitu. Penyangkalan terus. Yang kedua mereka ada di level anger. Oke, gue make karena orang tua begini, istri gue begitu, suami gue begini, suami gue begitu, gitu. Sampai Tuhan pun dimarahin sama dia. Yang ketiga mereka di level bargaining. Oke, gue mau rehab, tapi setelah rehab, gue kasih ini ya, kasih itu ya. Belum selesai rehab, dia udah begini. Yang keempat, mereka ada di level accept. Nah, tugasnya BNN itu hanya membawa mereka ke level accept, Pak, sebetulnya. Pertama kali mereka datang ke tempat kami, mereka pasti ada di level 1 atau 2, antara denial sama marah. Nah, apa yang dilakukan BNN, yaitu tadi kita building trust sama mereka. Model terapinya seperti apa? BNN itu sejak berdirinya selalu menerapkan abstinensia, jadi langsung putus zat. Mau pakai putal, mau pakai sabu, mau pakai ganja, putus zat. Tidak ada yang namanya pengurangan dosis secara berkala, itu tidak ada. Tidak ada yang kita sebut itu tapering off, nggak ada. Pokoknya apapun yang kalian pakai, langsung putus zat. Kecuali
untuk kecanduan obat-obat tertentu seperti alprazolam, kecanduan obat tidur, itu kita tidak bisa langsung putus, Pak. Tapi kita langsung kita berikan tapering off sampai dosisnya 0. Tapi kalau untuk penyalahgunaan sabu, ganja, putau, kita langsung putus zat. Jadi yang kita terapi itu gejala-gejala yang muncul ketika pecandu ini putus zat. Kalau gejala yang munculnya sulit tidur, ya kita kasih terapi untuk obat tidurnya. Kalau gejala yang muncul gelisah, ya kita berikan obat anti gelisahnya. Jadi seperti itu Pak model yang diterapkan di BNN. Dok, upaya rehabilitasi ini bisa dilakukan oleh BNN. Nah, bagaimana cara kita bisa mengakses layanan BNN untuk rehabilitasi pecandu narkoba ini? Nah, ini menarik nih pertanyaannya nih. Karena banyak masyarakat yang nggak tahu Pak memang sampai saat ini. Yang pertama, harus masyarakat tahu itu kalau rehab di BNN itu gratis Pak. 0 rupiah, nggak bayar sepeser pun. Cara mengaksesnya, masyarakat itu bisa menghubungi ke BNNK, Badan Nasional Narkotika Kota atau Kabupaten, ataupun ke BNNP, Badan Narkotika Nasional Provinsi, yang ada di daerah masing-masing. Atau bisa langsung direct ke tempat lokal rehabilitasi milik BNN. BNN ini saat ini baru punya 6, Pak. Di Bogor, di Makassar, di Kalimantan Tanah Merah, di Lampung, Batam, dan Deli Serdang Medan. Nah, jadi masyarakat bisa langsung ke BNNK, BNNP, atau langsung ke tempat rehabilitasi BNN Batam. Karena situasinya sedang COVID seperti ini, kami juga membuka layanan untuk daftar secara online. Daftarnya mudah-mudah aja kok Pak. Cukup bawa KTP si korban, KTP penanggung jawab, dan kakaknya kalau yang sudah menikah. Sama bawa baju atau kaos lah sama celana pendek. Nanti selebihnya itu semua ditanggung negara Pak. Dari alat mandi, makan, snack, susu, semua ditanggung negara. Obat-obatan pun ditanggung negara. Dan yang banyak masyarakat nggak tahu juga, di rehab ini nggak seperti di penjara. Nggak ada yang namanya senioritas, nggak ada yang namanya kepala kamar gitu, nggak ada. Semua sama equal. Mau pejabat, mau tukang sapu, kita perlakukan sama di sini. Gitu Pak Ayat. Apa upaya rehabilitasi yang diterapkan di BNN Batam ini? Apakah rehabilitasinya hanya medis saja? Oke, jadi kalau BNN, semua tempat rehab milik BNN, ada 2 layanan besar sebetulnya Pak. Ada layanan rehabilitasi medis dan layanan rehabilitasi sosial. Nah, hadirnya BNN ini yang bisa membuat suatu pelayanan rehabilitasi yang holistik. Dulu sebelum adanya BNN, layanan rehabilitasi sosial hanya diampu oleh Kementerian Sosial. Layanan rehabilitasi medis hanya diampu oleh Kementerian Kesehatan. Tapi kan di satu sisi, pecandu ini membutuhkan dua-duanya dari mulai saat dia masuk sampai dia selesai program rehab. Nah, masing-masing 2 kementerian senior ini ya mereka tidak, yang Kemenkes tidak bisa melakukan sosial karena terbentur dengan aturan. Kemensos juga tidak bisa melakukan rehab medis karena terbentur dengan aturan. Hadirlah BNN untuk menjembatani itu. Jadi negara kita sekarang memiliki layanan rehabilitasi yang holistik, rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Nah, kita bahas tadi satu sisi dulu. Bagaimana upaya rehabilitasi medisnya ini? Rehabilitasi medis. Jadi kalau di BNN itu Pak ada yang namanya MEFP, monitoring evaluasi fisik dan psikologi. Nah, medisnya itu sebetulnya kalau dulu kan kita kenalnya program detox ya. Detox. Sebetulnya program itu sudah ditinggalkan dan sudah lama tidak ada. Yang namanya detox itu kan pengertian masyarakat mengeluarkan racun dari dalam tubuh gitu Pak ya. Nah sebetulnya racun dari dalam tubuh itu 3 bulan juga hilang sendiri dengan adanya pergantian sel-sel baru. Nah BNN pendekatannya ke monitoring evaluasi fisik dan psikologis. Jadi begitu masuk rehab BNN, 28 hari maksimal itu adalah rehabilitasi medis. Kita cuma punya waktu 28 hari untuk mengevaluasi fisik dan psikologis para korban ini. Kalau fisiknya oke, psikologinya oke, baru lanjut ke fase rehabilitasi sosial.
Apa aja yang dilakukan di 28 hari ini? Dari ujung rambut sampai ujung kaki itu kita periksa, Pak, gratis. Rekam otaknya gimana, fungsi jantungnya gimana, fungsi ginjalnya gimana, fungsi hatinya gimana, fungsi parunya gimana. Ada nggak sih jejas atau imbas dari pemakaian dia dulu? Itu semua kita periksa, free. Kalau butuh penanganan, misalkan ada trouble nih di hatinya, ya kita tanganin dulu sampai dia benar-benar secure untuk mengikuti rehab sos. Psikologinya pun seperti itu. Psikologi kami bentuk tim, itu juga turun ke lapangan pemantauan ketat, kita asesmen terus. Kalau psikologinya udah enak, udah tenang, mereka sudah apa ya, udah nyaman lah, baru mereka bisa ikut ke rehabilitasi sosial. Jadi fisik sama psikologisnya itu di 28 hari pertama, itu tugasnya rehab medis, Pak, untuk nanganin itu. Udah selesai, baru masuk ke rehab sosial. Nah, Dok, jika hasil pemeriksaan medis menunjukkan orang yang akan direhab ini ya parah banget lah kecanduannya, Oke. artinya untuk punya harapan pulih itu kecil sekali. Apakah tetap direhab atau ya udahlah, ini udah nggak bisa udah nggak bisa diperbaiki lah kasarnya gitu, Dok. Nah ini Pak, ini juga sama judul ini perspektif baru gitu. Jadi saya juga punya tugas untuk merubah perspektif masyarakat. Kadang masyarakat itu melihat kecanduannya parah nih, kayaknya udah susah. Sebetulnya kalau kami di BNN, Pak, yang kami lihat bukan itu, tapi support sistemnya gimana. Kalau dia masih pemakai, misalnya gini Pak, pemakaiannya masih baru nih, baru 3 bulan, makanya juga jarang-jarang. Tapi kita trace support system di keluarganya ini kacau. Dia dari keluarga yang broken home. Orang tinggal sama mama atau papahnya yang broken home tadi nggak peduli sama dia. Keluarga besarnya juga nggak peduli sama dia. Sebetulnya orang yang seperti ini, Pak, yang sulit untuk pulih. Karena tidak memiliki support system yang bagus. Tapi kalau dia mau makainya segila apapun, misalkan 2 gram gitu sehari, atau 1 gram lah sehari pakai sabu. Tapi support sistemnya bagus nih. Istrinya ngedukung dia untuk pulih, keluarganya juga mau ngedukung dia. Kecenderungan pulihnya lebih besar yang pemakaiannya banyak tadi, ketimbang yang tadi makainya dikit tapi support sistemnya kecil. Makanya tadi saya bilang di awal, yang direhab kalau masuk BNN itu nggak cuma si anak, keluarganya pun kita rehab. Dan keluarga ini kalau you mau nitipin anak you di BNN, you juga harus terbuka sama kita. You nggak boleh nutupin masalah yang ada di keluarga. Begitu kamu nutupin keluarga, anakmu nggak akan selesai permasalahan adiksinya. Pengalaman kami seperti itu, Pak Hayat. Dan memang betul terjadi. Keluarga yang nutup diri dengan permasalahan keluarganya, baru keluar, sebulan udah kesini lagi anaknya, Pak. Karena nggak selesai masalah di rumah. Masalah pulih itu 3 bulan nggak pakai juga selesai sebetulnya. Gitu, Pak Hayat. Oke, sekarang yang terakhir, Pak Dr. Danu. Bagaimana upaya rehab dari sisi sosial? Ini menarik. Oke, rehab dari sisi sosial. Yang pertama, kita itu di sini cuma ngasih tahu ke teman-teman ini, Pak. Kalau hidup lo tuh pakai aturan. Yang namanya hidup tuh pakai aturan. Selama kalian jadi pecandu, semua norma kalian langgar. Norma agama, norma sosial, norma budaya kalian langgar semua. Nah, di tempat rehab ini, kita tuh kayak menginstal ulang, Pak, software mereka. Otak mereka kita install ulang. Kalau hidup itu pakai aturan, hidup itu ada reward and punishment. Sesimpel itu aja, Pak, rehab itu. Jadi, di sini itu tugas kami, para konselor-konselor dan para praktisi ini, sebetulnya hanya jadi guider aja, hanya jadi guideline saja. Selebihnya mereka semua, Pak, yang ngatur kehidupan mereka di sini. Jadi kami di sini sistemnya sistem hierarki lah, Pak, rehab sosial ini. Jadi kalau di perusahaan itu dari mulai komisaris sampai pelaksana di bawah, itu semua strukturnya mereka semua. Teman-teman kita yang jadi pecandu. Nah, mereka nih yang menjalankan rumah sehari-hari. Siapa yang bagian nyuci, siapa yang bagian nyajiin makan, itu mereka semua yang ngatur. Tapi ketika mereka melenceng dari program, barulah konselor ini turun tangan, kembalikan mereka ke track. Nah, selama proses harian tersebut,
kita tambahkan materi-materi misalkan tentang relapse prevention. Gimana caranya nanti kamu ketika keluar melakukan penolakan ketika ada ajakan lagi dari teman kamu yang di luar sana. Gimana caranya kamu hidup produktif. Gimana caranya kamu bisa menghasilkan uang dari tenaga kamu sendiri. Kita bekalin itu Pak di sini vokasional, vokasi-vokasi. Yang kita semaksimal mungkin nyari vokasi yang tersertified. Misalkan mereka kita latihkan untuk pengelasan, ya kita berikan certified plus dengan harapan mereka nanti ketika keluar dapat pekerjaan itulah. Karena goals-nya dari rehab BNN ini Pak 3, pulih, produktif, berfungsi sosial. Untuk pulih oke, berfungsi sosial oke, tapi nggak produktif, nggak kerja. Ini nggak lama Pak, sebulan 2 bulan pasti pakai lagi. Tapi kalau ketiga hal ini bisa tercapai sama si korban, pengalaman kami itu pulihnya long term mereka. Bahkan yang jadi sukses pun banyak. Kalau 3 hal ini bisa tercapai. Nah, BNN goals-nya cuma ke situ, makanya di layanan sosial ini, gimana caranya mereka nanti di luar tetap pulih, tetap produktif, tetap berfungsi sosial. Seperti itu Pak Ayat. Oke, terima kasih Dr. Danu atas penjelasannya. Dan sebagai penutup, saya hanya mengingatkan, memang pecandu dan pemakai narkoba bisa direhabilitasi, dan itu bisa dilakukan secara gratis di BNN. Tapi yang terpenting adalah kita katakan tidak pada narkoba. Terima kasih, sampai jumpa di wawancara perspektif baru berikutnya. Wah, Desa bergerak, bersinar.